Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Suara Matraman semua, Sampurasun. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya Mira Amelia di acara kesayangan kita, live streaming podcast Suara Matraman. Luar biasa sekali hari ini, walaupun di luar panas dan matahari sangat menyengat, tapi kita tetap semangat ya, mantap. Nah, untuk episode kali ini saya mau membahas tentang pemuda. Penasaran siapa narasumbernya? Tapi tunggu dulu, sebelum saya menampilkan narasumber, saya mewakili tim podcast Suara Matraman dan juga Depidar Soksi Jawa Barat mau mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60, bakti tanpa henti. Pokoknya semoga Pramuka Indonesia maju terus. Teman-teman udah nggak sabar mau lihat siapa sih narasumber hari ini? Waduh, pokoknya narasumber kita kali ini senior unsur kepemudaan di Partai Golkar tentunya. Siapa lagi kalau bukan Pak Sukim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat datang Pak Sukim. Terima kasih sudah bersedia datang meluangkan waktu di tengah kesibukan yang sangat padat sekali, luar biasa. Teman-teman, ini sebagai informasi, Pak Sukim ini lumayan padat aktivitasnya. Jadi kemarin ngatur jadwalnya cukup sulit untuk mencocokkan. Alhamdulillah hari ini Pak Sukim bersedia hadir di siang hari, walaupun panas perjalanan, tapi masih mau menyempatkan waktu datang ke sini. Terima kasih sekali Pak Sukim. Bapak, kabarnya gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Insyaallah. Lagi sibuk kegiatan apa sih Pak? Kayaknya padat banget gitu kegiatannya. Kita mau penganggur aja. Merendah. tapi selalu ada kegiatan setiap saat. Saya lihat aktif di sana dan di sini, wis berkelana ya Pak ya. Pengelana. Pengelana. Betul sekali. Bisa Pak. Episode kali ini saya tuh pengen ngebahas tentang kepemudaan khususnya di Jawa Barat gitu ya Pak ya. Bapak di Soksi sebagai wakil ketua bidang pelajar dan mahasiswa ya Pak ya, dan juga sebagai senior di KNPI sebagai wakil ketua di Jawa Barat Pak. Dulu. Oh iya dulu, tapi senior sudah, kalau sekarang kan pengalaman dan ibaratnya aktivitas pengalaman lah di kepemudaan, tidak diragukan lah, bisa menjadi panutan untuk para pemuda sekarang. Amin. Amin. Insya Allah Pak. Nah, Jawa Barat cukup banyak Pak memiliki pemuda ya, seperti yang kita ketahui. Bahkan di Kota Bandung sendiri itu dari data terakhir saya dapat waktu mau pemilu 2019, 30%-nya adalah anak muda, generasi milenial kalau kata zaman now sekarang, sebutan anak muda gitu Pak, generasi milenial. Nah, kalau Kang Sukim melihat situasi banyak pemuda kita, istilahnya bonus demografi lah ya Pak ya, itu seperti apa Pak kondisi pemuda khususnya di Jawa Barat atau Kota Bandung sendiri? Menurut Pak Sukim tuh seperti apa? Ya, ini potensi masyarakat, potensi pembangunan, potensi penerus perjuangan. Jadi sampai kapanpun pemuda ini pasti terus tumbuh dan terus ada, dan tidak akan pernah tidak ada. Jadi potensi tersebut tentu seluruh pemuda itu berbeda latar belakang. Betul, sepakat. Ada yang berlatar belakang religius, Iya. ada yang berlatar belakang seniman, Betul. ada yang berlatar belakang wiraswastawan, ada yang berlatar belakang olahragawan, dan ada yang berlatar belakang lain-lain. Betul. Nah, potensi-potensi itu tentu bagi pemerintah, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga ini harus menjadikan peluang dalam pembangunan. Iya, sepakat. Disiplin ilmu pemuda juga kan bermacam-macam.
Ada yang disiplin ke teknokrat, ada yang disiplin ilmu ke filsafat, ada yang disiplin ilmu macam-macam. Nah, itu juga kan peluang yang luar biasa. Ketika memang potensi pemuda itu digali bersama-sama dan pemudanya bakatnya dikembangkan, Nah, itu ditumbuhkan, harus ada dimotivasi begitu. Oleh siapapun itu kewajiban semua kita selaku warga negara memotivasi generasi muda sebagai penerus kita. Jadi bukan cuma tugas pemerintah sebenarnya Pak ya kalau begitu. Untuk istilahnya pembangunan dan pengembangan pemuda itu untuk apa, tugas kita semua masyarakat. Tugas kita ya? semua, bukan hanya tugas pemerintah. Pemerintah itu mengambil bagian ketika di masyarakat tidak sampai tidak sampai terhadap cita-cita para pemuda itu, maka itu adalah bagian pemerintah. Misalkan pemuda sosok ini rajin berwirausaha, kemudian kan di masyarakat itu susah mencari dana, yang punya dana itu kan pemerintahnya. Kewajiban pemerintah mensupport itu, memberikan semacam pancing untuk pembekalan mendidik dan lain sebagainya berwirausaha supaya mereka kelak menjadi pengusaha yang sukses. Ya betul sekali. Memang pemuda itu ada potensi, kata Pak Sukin tadi, ada potensi macam-macam potensi ya Pak ya yang dimiliki pemuda, dan pemuda memang akan terus tumbuh dan berkembang karena mereka memang sebagai penerus. Nah, yang jadi perhatiannya ketika pemuda punya potensi, pihak-pihak yang harusnya bisa mengembangkan, memotivasi tadi, nah itu kira-kira bisa terlaksana atau tidaknya saja lagi ya Pak ya. Betul sekali. Ibaratnya ini sudah ada potensi, tinggal mau diapain nih pemuda, berarti begitu ya Pak ya. Nah tapi itu kita kalau bicara tentang perkembangan pemuda. Tapi kan tiap pemuda itu selain latar belakangnya tadi Bapak bilang juga berbeda-beda, ada yang religius, ada yang kewirausahaan. Nah, dari masa ke masa pun juga pasti ada karakter tersendiri. Apalagi kalau dulu ada istilah generasi Z, sekarang generasi milenial dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut Bapak sendiri, ada kan Bapak udah dari lama istilahnya bergelut di kepemudaan gitu ya Pak ya. Melihat pemuda dari kacamata Pak Sukim, ada yang ini nggak sih Pak, semacam perbedaan kalau dulu anak pemuda tuh begini, sekarang jadi begini, ada karakter sendiri nggak yang membedakan dari masa ke masa itu? Ada apa tuh Pak? Ada yang membedakan ya, mungkin karena tuntutan zaman ya. Karena tuntutan zaman dan pacuan dari sisi teknologi, baik teknologi informasi maupun teknologi lainnya. Dulu kan pemuda tidak kenal telepon, teknologi, tidak kenal HP, bahkan pemuda dulu tidak bisa SMS, tidak bisa apa. Pada tahun 1928 misalkan, ketika Sumpah Pemuda itu dikomandangkan, itu kan pemuda dari seluruh pelosok tanah air datang ke Jakarta. Tanpa ada telepon selular, tanpa ada Instagram, tanpa ada media WA, sosial gitu ya Pak ya. Tanpa ada media sosial, YouTube, apalagi Facebook dan lain sebagainya. Tapi bisa bergerak. Nah, itu Pak. Nah, ini saya yakin mereka punya intuisi, punya ruh semangat gitu ya Pak ya. Semangat yang sama untuk mendeklarasikan bahwa saya ini adalah pemuda. Yang pemuda Indonesia yang gagah dan berani, begitu kira-kira. Itu kalau yang zaman dulu. Kalau zaman sekarang seperti apa? Begitu. Nah, sekarang untuk komunikasi itu kan tidak susah. Iya, betul. Kapanpun, dimanapun, orang bisa berkomunikasi. Bahkan tidak hanya di daratan, di lautan pun sudah bisa berkomunikasi. Betul, hanya tidak bisa berkomunikasi pemuda dengan orang yang sudah mati. Bener Pak, Ya kan? bener. Nah, karena komunikasi sudah canggih,
teknologi sudah sangat modern, maka peran pemuda akan semakin enteng. Harusnya Akan semakin enteng secara fisik. Mereka disibukkan dengan sehari-hari dengan suguhan-suguhan informasi. Tentu informasi yang positif, yang membawa dirinya menjadi karakter dirinya sendiri. Dan mudah diakses sekarang ini. Dan mudah diakses. Betul. Mau belajar apapun sekarang mudah. Bisa. Betul sekali. Belajar ngaji, belajar filsafat, belajar hukum, belajar apapun bisa dengan sangat mudah tanpa melalui proses yang begitu rumit dan susah. Udah mudah gitu ya. Tanpa harus berangkat jauh. Benar. Tanpa harus naik kendaraan, tanpa harus macet-macetan di jalan. Sekarang diam di rumah, asal anak pemudanya rajin, kemudian ada kemauan, dia bisa. Bisa, betul, benar. Begitu. Orang yang jauh terpisah pulau aja bisa terhubung, berkomunikasi gitu ya Pak ya. Mudah. Nah, tadi saya ini mengutip yang kata Bapak, harusnya kan peran pemuda itu malah jadi dimudahkan karena dengan segala kecanggihan dan kemajuan zaman sekarang ya Pak ya. Nah, kalau dari kacamata Pak Sukim, semangat bukan semangat, mungkin peran pemuda saat ini dan pada zaman dulu itu udah menonjol atau sudah ibaratnya sudah terlihat atau masih harus ada atau masih ada kekurangan dan harusnya ada perbaikan, dan seperti apa kira-kira Pak kalau dilihat dari peran mereka sebagai pemuda gitu. Karena kan saya juga pemuda nih ceritanya, kalau umur pengen juga nih yang saya lakukan ini sebenarnya udah benar nggak atau harus gimana gitu, kalau melihat apalagi perbandingan dengan zaman dulu tadi kan ya Pak ya, yang tanpa ada istilahnya fasilitas saja bisa bergerak dan ibaratnya ada perjuangan. Apalagi sekarang harusnya itu seperti apa dan bagaimana anak muda sekarang kalau dilihat dari kondisinya gitu Pak. Saya kira adik-adik kita itu adalah generasi muda yang cukup cerdas dan cukup mawas diri. Mereka akan bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Dari sisi informasi pun seperti itu. Kadang kan informasi hari ini banyak yang hoak, banyak yang memprovokasi, banyak yang rentan dengan hal-hal seperti itu jadinya. Rentan. Karena kecerdasan mereka membaca teknologi itulah, maka mereka akan bisa memilih yang informasi, ilmu yang disesuaikan dengan karakter dirinya. Nah, yang perlu kita sebagai generasi yang sudah sedikit agak lanjut, senior gitu Pak ya, baik kita maupun kawan-kawan teman-teman yang memiliki giroh untuk membangun kepemudaan, itu tentu jangan bosan memberikan motivasi. Betul. Motivasi dari sisi apapun ya, baik dari sisi manajemen, dari sisi kepemimpinan, dari sisi pembentukan karakter, pemahaman ideologi negara dan lain sebagainya, pemahaman wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, karena mungkin ada hal yang belum tersampaikan secara teknologi. Betul. Sepakat. Nah, cara penyampaiannya kan juga tidak mesti berhadapan langsung, apalagi sekarang di musim pandemi ini. Canggih gitu. Tentu kita memiliki metode juga yang disesuaikan dengan keinginan generasi milenial. Misalkan lewat musik, media penyampaian, hobi mereka, betul. Pendekatannya gitu ya Pak yang ya. Hobinya olahraga kita dekati lewat olahraga, yang hobinya dengan kesenian kita dekati mereka dengan bidang keseniannya. Betul sekali.
Jadi tidak seniman dipaksa untuk jadi olahragawan. Betul. Kemudian olahragawan dipaksa untuk jadi Seniman. Nggak bisa Dan dong. Itulah yang harus diterapkan oleh para senior. Para senior dan tentu pemerintah yang lebih bertanggung jawab mengarahkan generasi mudanya, generasi muda bangsa ini supaya lebih menyadari akan pentingnya hidup Nah, di itu. masa yang akan datang. Betul sekali. Karena anak muda sendiri tuh kayaknya entah mereka belum menyadari atau memang belum tahu gitu harusnya begini-begini Pak. Karena dari biasanya kan ada indeks pembangunan pemuda itu saja ada beberapa indikator dan kalau saya lihat secara umum pun perubahan-perubahan IPM kita juga tidak yang terlalu signifikan. Artinya kan di sana belum terlihat ada perubahan yang menonjol. Entah itu karena pemudanya sendiri yang ibaratnya kurang menyadari atau bahkan tidak tahu sebenarnya peran mereka itu seperti apa gitu kan ya Pak ya. Nah kalau misalkan ada ini nggak Pak kayak tips atau saran supaya ibaratnya pemuda ini bisa tersadarkan atau ibaratnya bisa mengetahui lah gitu ya, karena kan tidak semua pemuda istilahnya punya kapasitas dan lingkungan yang sama. Mereka berada di lingkungan yang berbeda-beda, tentu perkembangan dan pertumbuhannya juga berbeda, termasuk juga pemahamannya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak biar pemuda itu sebenarnya diperlukan gitu dan harus begini gitu ya, gimana Pak kira-kira? Ya harus saling menyadari. Harus saling menyadari antara usia kita sebagai senior dan adik-adik juga sadar sebagai generasi milenial bahwa dia itu adalah akan menjadi penerus bagi orang tuanya dan bagi senior-seniornya. Nah, jika sudah ada saling menyadari itu, maka akan muncul konsep dengan sekaligus akan muncul konsep bahwa sadar akan kaderisasi. Karena sistem perkaderan di semua lembaga apapun itu pasti dibutuhkan. Iya betul sekali. Kaderisasi itu dibutuhkan di Soksi misalkan, di Kosgoro, di manapun, di organisasi kepemudaan, di organisasi kemahasiswaan, kaderisasi itu penting. Betul, iya. Nah, kalau sudah saling menyadari antara yang senior, yang tokoh, dan yang pemudanya sebagai pelaku perjuangan itu, penerus perjuangannya, maka yang senior itu akan memfasilitasi, memotivasi generasi mudanya untuk dia berkembang, membangun, dan menggantikan posisi kita sebagai seniornya. Jika terus-terusan yang tua tidak mau mengalah, tidak mau melepaskan, dan tidak mau mengkader, nah itu maka juga kepakeman yang akan terjadi kaderisasi dan tidak kaderisasi tidak berjalan, kemudian pembangunan pun akan tersendat. Iya betul, benar Pak. Memang itu saya mengutuk sedikit ya kata Bapak. Karena kaderisasi perlu ya Pak ya. Artinya kan yang senior memotivasi yang muda supaya yang muda ibaratnya tersadarkan dan termotivasi, yang kemudian diharapkan bisa sebagai penerus dan melanjutkan. Karena mau nggak mau mereka harus meneruskan ya Pak ya yang namanya generasi muda gitu. Nah, tapi kadang ada juga Pak yang begini. Saya pernah di acara apa ya? Pokoknya ada acara anak muda juga, dan anak muda itu ibaratnya menanyakan sekaligus mengkonfirmasi. Nah, sebenarnya anak muda itu ada keinginan untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu lah. Cuman ketika mereka ingin melakukan, tetapi biasanya karena yang namanya ada senior, ibaratnya mungkin belum percaya, mungkin yang namanya anak muda kan Pak belum ada pengalaman. Cuman kalau nggak dicoba, ibaratnya anak muda itu nggak bakal punya pengalaman jadinya. Nah,
dari sana biasanya katanya, ini kata yang saya lupa nama acaranya, anak muda itu jadinya ya jadi agak sungkan, jadinya mau bergerak jadinya merasa terbatas gitu. Nah itu untuk menyemangati teman-teman yang seperti itu gimana tuh Pak? Biar kan walaupun karena memang senior kita sangat butuh sebagai junior, memang memerlukan senior ya Pak ya untuk mengarahkan, membimbing. Cuman untuk mengantisipasi putus asa anak muda seperti apa kira-kira Pak kalau yang seperti itu? Ya dari sisi saling menyadari tadi, maka generasi muda ini kan 30%. Iya. Dari Jumlahnya jumlah keseluruhan. secara kuantitatif. Betul. Juga jangan kita sebagai generasi yang menjelang tua Senior Pak. atau generasi yang sudah tua atau mungkin birokrasi kepemerintahan yang memang lebih berkewajiban mengurusi kehidupan generasi muda. Jangan sekali-kali menganggap bahwa pemuda itu seperti korek api. Korek api gimana tuh Pak maksudnya? Dia korek api itu kan diambil, dirangkul, dipeluk, dipegang, dinyalakan kalau dibutuhkan. Oh. Setelah selesai Nyala, nyala, dibuang. Aku yang terbuang. Jangan menilai generasi muda seperti itu. Dan generasi mudanya juga harus terus semangat mengembangkan bakat dan potensi diri, supaya bakat dan potensinya itu kelihatan dan bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lain. Jadinya akan berdampak ke lingkungan juga Jadi ya Pak. akan berdampak. Nah, karena dampak itulah maka si birokrasi tadi, si pemerintah tadi, atau si para pemimpin di lembaga-lembaga kepemudaan itu lebih paham dia untuk mengerti tentang bakat dan potensi generasi muda itu supaya dia betul-betul merasa dihargai dan merasa dimanfaat dirinya. Iya, betul. Nah, kalau dirinya sudah merasa tidak bermanfaat, kemudian tidak ada orang yang memotivasi, tidak ada orang yang memanfaatkan, maka akan muncul generasi muda yang out control. Oh, cuek kayak gitu maksudnya Pak? Cuek, tidak kreatif, malas. Nah, iya betul. Nah, untuk menghindari hal itulah maka potensi pemuda itu semestinya lebih dikedepankan ketimbang mengurusi urusan-urusan yang sudah lanjut. Oh iya, perlu perhatian khusus Perlu berarti perhatian ya. khusus. Apalagi sekarang di era milenial, mungkin generasi milenialnya agak manja karena tidak pernah hidup susah, Iya. tidak pernah Perjuangannya belum gitu ya Pak. perjuangannya belum tantangannya tidak sehebat tantangan pemuda-pemuda dulu. Iya benar, tantangan berbeda juga sih. Disitulah maka kita dan juga pemerintah harus lebih paham terhadap psikologi mereka. Kira-kira apa sih maunya yang lebih bermanfaat, yang lebih bermotivasi terhadap mereka, yang kira-kira supaya mereka generasi muda ini lebih aktif begitu, lebih jiwanya lebih tumbuh dan lebih berkembang. Jadi karena itu bermula dari motivasi sebenarnya kayak gitu ya Pak ya. Harus ada bimbingan, motivasi gitu. Harus. Dan saya yakin di setiap organisasi pun ada. Iya. Ada kaderisasinya, ada pola-pola rekrutmennya, ada cara-cara mereka untuk membangkitkan semangatnya, dan disitulah yang harus dikembangkan dan dibantu oleh kita. Begitu. Nah Pak, tadi kan Bapak juga sempat menyebutkan bahwa khawatirnya
para pemuda nanti akan menjadi out control atau menjadi cuek, menjadi ibaratnya nggak kreatif dan lain sebagainya. Nah itu benar banget Pak, di lapangan sendiri apa ya, nggak usah jauh-jauh deh, lingkungan teman-teman saya gitu ya, ada memang ada di beberapa lingkungan yang merasa aku ngapain aku harus ibaratnya aktif ini aktif itu, yang mereka merasa kewajiban aku adalah karena udah kebiasaan sekolah gitu ya, sekolah harus selesai SMA mungkin lanjut ke perguruan tinggi atau setelah itu mungkin berkeluarga, jadi menganggap bahwa alur kehidupan emang kayak gitu, dan ibaratnya pemuda aktif itu bukan sebuah kewajiban atau tuntutan, dan itu mungkin dianggap hanya sebagai pilihan beberapa orang. Nah itu kan menjadi apa ya, menjadi bahaya, ancaman lah ya, menjadi ancaman ya Pak ya bagi kita. Nah kalau untuk golongan yang seperti itu kan berarti memang sebenarnya harus ada pendekatan khusus ya Pak ya. Nah kira-kira kalau untuk menangani kondisi seperti itu gitu, apakah misalkan perlu Pak kayak harusnya nih ada kebijakan yang memang mengarah ke pemuda yang khusus, atau bagaimana kira-kira yang bisa menjadi alternatif solusi lah ibaratnya kan untuk mengurangi pemuda-pemuda untuk menjadi cuek tadi itu, kira-kira gimana? Kalau saya sih memiliki alur pikir yang rasional. Yeah. Jadi siapapun seharusnya harus ada riset terhadap generasi muda yang tadi. Yeah. Riset itu harus dilakukan oleh pemerintah, mau tidak mau. Jika memang pemerintah ini berkeinginan memiliki generasi muda yang cerdas, yang produktif, perlu digarisbawahi, yang inovatif, demi kemakmuran nusa dan bangsa masa yang akan datang. Nah, ini harus dilakukan riset yang serius. Ditanya mereka keinginannya apa, minatnya bagaimana, latar belakangnya apa, kemudian hasil riset itu jadi sebagai kebijakan berarti sebagai pijakan kegiatan pembangunan kepemudaan. Iya, betul. Biar tidak salah sasaran. Jadi tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, betul. Karena bakat dan minatnya kan berbeda, sudah tadi saya sampaikan. Betul. Tidak latar bisa belakangnya beda. Anak yang rajin mengaji, sering jadi remaja masjid, suka adzan, suka ngemakmurin masjid dan lain sebagainya, kemudian disuruh jadi atlet gitu ya, diajak pelatihan kewirausahaan. Iya. Kalaupun dia akan mampu melewati itu, tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Itulah pentingnya riset tentang kepemudaan. Iya, berarti memang perlu riset data lapangan ya Pak ya. Kalau pemerintah tadi saya garis bawahi, kalau pemerintah memang serius mau punya generasi yang kreatif, inovatif dan demi kemakmuran masa akan datang. Berarti kalau belum ada, apakah keseriusan pemerintah masih dipertanyakan Pak? Ya mudah-mudahan suara kita bisa didengar. Yang penting kita dukung terus kalau itu positif ya Pak ya. Mudah-mudahan suara kita bisa didengar. Amin, mudah-mudahan ya. Insya Allah didengar Pak. Karena akan ditayangkan di YouTube juga. Pak, kalau untuk Jawa Barat sendiri Pak, Jawa Barat atau Kota Bandung lah, memandang pemuda, karena kan kalau pemuda itu Jawa Barat, Kota Bandung itu bisa dikatakan sebagai rujukan gitu. Kalau pemuda, anak muda gitu, pasti orang kalau ingat ke daerah pasti Jawa Barat, Kota Bandung gitu. Nah itu dari eksistensi kepemudaannya, karakternya dan lain sebagainya, dari sisi apapun lah, pemuda kalau di Jawa Barat secara garis besar atau di Kota Bandung sendiri seperti apa kalau menurut Pak Sukim? Ya, saya pikir sama ya, tidak terlalu jauh juga dengan provinsi-provinsi dan kota kabupaten yang lain. Generasi milenial kita ini generasi yang memerlukan arahan dan bimbingan. Dimanapun ya, dimanapun.
baik di Jawa Barat, di Kota Bandung, di seluruh Republik ini, generasi muda itu memerlukan sebuah kontrol, baik dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari kakaknya, dari teman sebayanya, biar mereka merasakan bahwa dirinya itu adalah generasi muda dan dia akan meneruskan perjuangan orang tuanya, akan meneruskan perjuangan seniornya, akan meneruskan tonggak kepemimpinan bangsa ini. Nah, ketika dia menyadari akan fungsi itu, maka dia akan mengkaji dan mawas diri, akan mengkaji dan mawas diri tentang diri dan karakter dirinya, tentang hidup dirinya dan kehidupan dirinya. Nah, karena dia sudah mawas diri itulah, maka kita sebagai senior perlu mengarahkan bareng-bareng dengan pemerintah sesuai dengan program-program yang mereka inginkan. Biar pemudanya merasa dihargai, betul. tidak merasa diacuhkan, merasa hidupnya ini diarahkan oleh negara, merasa dilindungi oleh lingkungan, merasa berguna juga ya Pak ya. Merasa berguna hidupnya itu. Betul, sepakat. Nah, karena merasa berguna itulah, maka dia akan muncul jati dirinya dan percaya dirinya. Maka insya Allah pemuda yang akan datang akan lebih maju dan lebih hebat. Amin. Sesungguhnya lebih cerdas pemuda-pemuda hari ini. Ya Allah, amin ya Allah. Ketimbang pemuda masa-masa sebelumnya. Mungkin karena faktor genjotan teknologi. Tinggal mau diarahkannya seperti apa dan bagaimana saja berarti ya Pak ya. Amin ya Allah. Nah, inilah yang kadang-kadang banyak program kepemudaan itu belum tepat sasarannya. Banyak sekali program kepemudaan baik di Pemda, di dinas-dinas dan lain sebagainya, akan tetapi belum kena dengan dampaknya belum terasa gitu ya Pak ya ke pemuda-pemudanya. Belum kena terhadap apa yang diinginkan sesungguhnya oleh para pemuda generasi milenial ini. Karena satu hal tidak dilakukan survei terlebih dahulu. Jadi tidak kurang balance sama kondisi lapangan, mungkin begitu ya Pak ya. Oke, memang harus harus ada data lapangan biar kita istilahnya penyusun kebijakan tuh sesuai dan tepat sasaran, pengennya kan seperti itu. Nah, balik lagi nih Pak ke jumlah milenial yang besar 30% tadi ya Pak ya. 30% jumlah milenial sekarang menjadi emas Pak. Bahkan seperti diperebutkan milenial ini, apa-apa bahkan kegiatan atau ada program apapun selalu diiriskan dengan milenial. Nah, artinya kan di sini milenial menjadi seperti permata yang diperebutkan, luar biasa, sangat berharga gitu kan bagi orang-orang yang memang istilahnya memerlukan dan berkepentingan ibaratnya ya Pak ya. Nah, Pak Sukin kan di sini juga sebagai wakil ketua di Golkar Provinsi Jawa Barat ya Pak ya? Wakil sekretaris di Golkar Provinsi Jawa Barat. Nah, dan juga ketua BSN ya Pak ya. Nah, kalau Golkar sendiri punya strategi atau ada rencana khusus nggak itu merespon ini milenial nih lagi hangat-hangatnya nih pengen diapain nih gitu, ada nggak punya rencana seperti itu Pak kalau di Golkar? Tentu punya. Gimana tuh Pak, boleh diceritain nggak? Tentu punya, kita ingin meraih pemilih sebanyak-banyaknya, kita ingin memenangkan di segala event demokrasi, baik pilpres, pileg, maupun pilkada. Tentu strateginya kan nggak mungkin dibicarakan di sini. Betul. Nanti dibaca orang. Itu rahasia. Rahasia dong. Nah, hanya satu hal, kita sudah memulai lewat organisasi-organisasi yang afiliasinya terhadap
kader Golkar. Oh, organisasi kekaryaan. Organisasi kekerjaan. Sebutlah organisasi kekerjaan Iya. yang bernaung di tubuh Pohon Beringin. Iya. Tentu kan mereka juga memiliki program, memiliki kinerja, memiliki pola rekrutmen masing-masing yang bertujuan sama untuk merekrut adik-adik kita yang generasi Pengkaderan gitu ya, Pak. milenial. Bentuk perkaderannya seperti apa, motivasinya kayak bagaimana, tentu itu memiliki metode dan cara masing-masing. Soksi misalkan, atau Kosgoro atau MKGR sebagai pendiri Partai Golkar tentu kan memiliki organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Iya. Yang itu dimotivasi untuk menjadi kader-kader muda Partai Golkar tentunya. Kader milenial Partai Golkar. Termasuk juga kita rekrutmen saksi dan lain sebagainya sudah memulai ke usia jadi di 17 tahun sampai ke 40 tahun dan mereka melek terhadap teknologi dan IT. Oh. Soal cara rekrutmennya bagaimana itu tidak mungkin saya ceritakan di sini. Betul, iya. Berarti minimal kan istilahnya menargetkan pengkaderan ya Pak ya melalui salah satunya melalui organisasi kekaryaan tersebut. Nah, tapi organisasi kekaryaan ini Pak ya, mereka kan anak muda nih, pemuda tapi juga istilahnya bernaung di Golkar. Nah itu ada ininya nggak sih Pak, istilahnya berbeda posisi atau kedudukan dengan organisasi pemuda lainnya yang terlepas dari partai. Nah itu bagaimana mereka istilahnya memposisikan kedudukan sebagai organisasinya seperti apa jadinya kalau begitu Pak? Karena kan satu sisi mereka organisasi pemuda, satu sisi tapi bernaung di partai gitu Pak mungkin. Itu kan pilihan. Itu kan pilihan. Organisasi kepemudaan ini kan banyak juga organisasi yang independen, yang tidak berpartai, dan tidak kalah banyaknya juga organisasi kepemudaan yang berafiliasi ke partai. Hampir di semua partai memiliki organisasi kepemudaan, memiliki organisasi mahasiswa dan lain sebagainya. Nah itu tentu kan untuk meraih kesuksesan kaderisasinya memiliki program unggulan yang tentu disajikan dan disuguhkan terhadap mahasiswa pemuda yang belum berafiliasi ke manapun. Tapi istilahnya secara peran mereka sebagai pemuda ibaratnya tidak berpengaruh ya Pak ya, walaupun di bawah naungan Golkar gitu. Harusnya enggak ya, berarti mereka tetap bebas sama seperti aja kan pemuda. pemuda. Iya, yang penting berperan sebagaimana mestinya pemuda begitu ya Pak ya. Oke siap Pak. Afiliasi politik itu kan pilihan. Betul. Bukan kehidupan. Ya, dan bukan paksaan juga ya Pak ya. Balik lagi ke diri masing-masing kalau seperti itu ya. Nah, Bapak kan di Soksi sebagai wakil ketua bidang pelajar dan mahasiswa. Nah, ini terakhir nih saya mau nanya, kalau di Soksi sendiri sebagai yang membidangi pelajar dan mahasiswa, ada nggak sih Pak punya target ke depan, mau rencananya seperti apa? Kalau untuk Soksi sendiri? Kalau saya sih memiliki target yang harus dikembangkan oleh teman-teman yang ada di organisasi kemahasiswaan di tubuh Soksi ini. Lebih banyaklah melakukan perkaderan, rekrutmen dan perkaderan. Terus aja gulirkan program itu. Paling juga di perkaderan disisihkan materi-materi yang kira-kira disuguhkan untuk memotivasi kehidupan mereka yang akan datang. Misalkan materi kewirausahaan, materi kerajinan, materi supaya dia bisa hidup mandiri dan sebagainya. Tapi bukan untuk hari ini ketika dia direkrut, untuk pembekalan jadinya Pak ya akan datang. Nah, motivasi itulah yang harus
teman-teman yang ada di mahasiswa belajar kembangkan pada hari ini. Jangan dulu bicara soal profesi dan income. Ya betul, income. Jangan dulu bicara profesi dan income karena belum saatnya. Saatnya hari ini berproses ya Pak ya. Prosesnya hari ini adalah untuk mengkaji dan menggali ilmu sebanyak mungkin buat dia bekal di masa akan datang. Karena anak muda perjalanannya masih sangat panjang. Wah, luar biasa. Kira-kira begitu. Luar biasa. Terakhir Pak, pesan buat anak muda 1-2 kalimat secara umum, anak muda pokoknya semuanya. Pemuda harus tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan menjadi orang yang malas karena waktu muda itu waktu yang sangat berharga, lebih dari segalanya. Wih, luar biasa sekali. 3 kata untuk pemuda. Kalau misalnya dengar kata pemuda, 3 kata dari Bapak itu apa? Bebas mau jadi kalimat atau cuma misalkan per kata-kata bebas. Pokoknya 3 kata. Maju, mandiri, dan sukses. 3 kata untuk Golkar. Golkar menang. 3 kata untuk Saksi apa tuh Pak? Tetap jaya dan mendukung Partai Golkar supaya lebih menang. 3 kata untuk Mira boleh nggak sih Pak? Penutup boleh kan 3 kata untuk Mira? Apa Pak, boleh nggak sih Pak 3 kata untuk Mira? Mira akan jadi wanita yang soleha. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa sekali teman-teman, sobat podcast Suara Matraman dimanapun berada. Ya begitulah ya, yang namanya pemuda itu harus tetap semangat. Jangan bermalas-malasan. Nah ingat, karena kita sebagai pemuda punya perjalanan yang masih sangat panjang, dan jangan berpikir dulu income, profesi ataupun yang lainnya, karena kita baru mau masuk ke tahap awal, masih harus belajar, masih harus mencari ilmu, dan yang pastinya harus tetap semangat supaya tetap berkarya, inovatif dan kreatif pastinya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Sukim sudah sharing singkat tapi berasa sangat berisi sekali, dan pesan-pesannya itu benar nyampe gitu Pak, nyampe kerasanya tuh nyampe. Amin. Insya Allah pemuda kita ya Pak ya akan terus semangat untuk pembangunan pembangunan masa akan datang. Insya Allah akan memajukan dan menyejahterakan juga negara kita. Oke. Untuk sahabat podcast Suara Matraman, terima kasih juga sudah menyaksikan live streaming hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu follow dan juga subscribe akun media sosial kita. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, nanti ada di bawah ya. Nah untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu ya Pak ya. Luar biasa semangat. Nah oh iya benar, ini di dekor merah putih nih sebenarnya karena semangat 45 Pak. Mantap. Sebentar lagi kan kita mau 17-an, jadi di dekor merah putih tetap harus semangat ya. Apalagi ada warna pramukanya juga. Hari cocok berarti ya hari ini hari pramuka. Ini kan warna pramuka nih mejanya. Wih luar biasa sekali ini tim dekornya. Hari pramuka masuk, hari 17-an juga masuk, luar biasa. Oke. Sobat podcast Suara Matraman semua dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, jaga juga podcastnya, dan selalu sehat, maju terus, pantang mundur. Oke, bye-bye, assalamualaikum. Aku terlahir sebagai warga Indonesia yang belum pernah keliling Indonesia. Keinginan si ada hanya dari dulu, gak usaha. Namun tidak usaha bukan berarti putus asa.
Kan tetapi kebanyakan salah langkah. Saya warga negara Indonesia yang terlahir di zaman presidennya yang kedua, dan belum pernah bertatap muka maupun salaman dengan para kepala negara. Sama Gubernur Jabar belum, dengan Bupati Bandung belum, dengan Wali Kota Bandung juga belum. Saya tahu mereka hanya di berita-berita saja. Saya pikir buat apa dengan memaksa untuk bertemu dengan mereka, kalau hanya membuang waktu percuma. Saya masuk masyarakat menengah ke bawah yang tak punya warisan rumah maupun sepetak tanah. Bisa jadi saya ini dikategorikan sangat parah. Itu pun kalau dipandang oleh kaum gagah. Untung saja mama papa saya mentalnya tidak lemah. Karena itu saya diajari supaya tidak gampang goyah. Ini cerita fiktif belaka. Kalau ada kesamaan nasib memang disengaja. Hahaha, hidup saya dengan segala keadaannya.